Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jelajah Negeri. Apa kabar semua sahabat jelajah? Semoga kita semua sehat selalu dalam menjalani aktivitas ya sobat. Oke, pada video kali ini saya akan meliput kegiatan penangkapan ikan teri di Bagan Pancang, bertepatan di daerah pesisir barat Sumatera Utara, tepatnya di daerah Hajoran, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Kali ini saya ikut serta ke Bagan Pancang milik seorang teman saya, yaitu yang bernama Bang Sabri Pohan. Ayo, siapa di antara sobat jelajah yang satu marga dengan Bang Sabri? Bang Sabri sering dipanggil Bang Uco. Sekarang saya akan menuju ke tempat Bang Uco ya sobat. Ikuti terus videonya sampai tuntas. Udah siap? Apanya? Di gudang mana? Sini. Sebelum berangkat, kita akan mempersiapkan bekal dan peralatan yang diperlukan nantinya saat di Bagan Pancang. Antara lain, genset sebagai sumber arus, lampu TL sebanyak 8 buah, minyak untuk genset, dan juga es batu ataupun es cacah. Dan pastinya bawa nasi dari rumah ya sobat, agar tidak kelaparan tengah malam. Keadaan perahu bocor seperti tadi adalah hal yang biasa, bukan sesuatu hal yang harus dikhawatirkan. Tapi ngeri-ngeri sedap juga ya sobat. Tapi tidak apa-apa, kita tinggal menimba air dari dalam perahu dan membuangnya keluar perahu. Beres kan sobat? Ini kalau bocornya ditimba ini. Bocor timba pakai timba. Lagi mau berangkat. Oke. Ada orang mandian, anak kecil mandi di sini sore. Ini adalah tempat pengambilan es cacah. Jadi setiap nelayan Bagan Pancang akan mengambil es sebagai bekal untuk dibawa ke Bagan Pancang, di mana es cacah ini nantinya akan digunakan agar ikan hasil tangkapan tidak mudah busuk dan tetap segar sampai besok pagi. Ya, persiapan selesai dan kita langsung gaspol menuju Bagan Pancang. Sebelum berangkat, tetap semangat ya sobat, dan jangan lupa panjatkan doa kepada Yang Maha Kuasa agar kita selamat di perjalanan. Senda gurau sesama penumpang perahu selama perjalanan adalah keseharian kehidupan nelayan Bagan Pancang.
sekedar berbagi cerita dan canda tawa, menutupi rasa gundah yang kadang singgah jika hasil tangkapan tidak sesuai dengan harapan. Oh ya, sobat jelajah, jangan lupa like dan subscribe video di channel ini ya, dan juga nyalakan tombol loncengnya agar sobat mendapatkan pemberitahuan saat kami mengupload video-video lain yang bermanfaat untuk sobat jelajah. Dalam satu perahu ini biasanya bisa memuat sampai dengan 6 orang penumpang, di mana setiap orang akan diantar ke bagan masing-masing. Ya, ibarat angkot deh sobat, antar sana dan antar sini sampai semua penumpang turun. Para nelayan ini berangkat ke Bagan Pancang pada sore hari sekitar jam 5 sore, dan biasanya akan tiba di bagan masing-masing sebelum maghrib. Jadi, adalah pemandangan yang lumrah kalau pada sore hari kita akan melihat banyak perahu nelayan yang beriringan menuju Bagan Pancang. Prioritas utama penangkapan ikan di Bagan Pancang adalah ikan teri. Prosesnya dimulai dari menurunkan jaring ke dasar laut pada pagi hari atau juga bisa pada sore hari. Kemudian menyalakan lampu TL pada saat maghrib. Lampu-lampu TL ini akan digantung sekitar 30 cm sampai dengan 50 cm di atas permukaan laut, dengan tujuan agar ikan-ikan tertarik dengan cahaya lampu dan berkumpul mengitari lampu-lampu tersebut. Yah, bukan lampu disco ya sobat. Kalau lampu disco itu namanya teri dugem dong. Biasanya sekitar 3 jam atau lebih ikan-ikan teri tersebut akan menjadi terbiasa mengitari cahaya lampu, sehingga pada saat jaring diangkat, ikan-ikan tersebut tidak akan kabur dan masuk dalam jaring tangkapan. Setelah ikan-ikan tersebut masuk jaring tangkapan, barulah jaring tangkapan tersebut akan digurung perlahan dengan alat khusus yang dibuat oleh para nelayan di sini menggunakan sistem katrol. Perjalanan menuju Bagan Pancang rata-rata memakan waktu tempuh sekitar 45 menit. Jadi, kita masih bisa puas menikmati suasana sunset dan panorama yang menyejukkan mata. Jadi, mari kita bersantai sejenak menikmati panorama gratis ini. Ya, satu persatu penumpang diantar ke bagan masing-masing. Dan Bang Uco, sebagai pemilik perahu, akan menuju ke bagannya setelah semua penumpang diantar. Oke. Ya, ini dia bagan milik Bang Ucok sobat, bagan tujuan kita.
Dan hari hampir maghrib saat kami tiba di bagan pancak milik Bang Ucok ini. Setelah sampai, langsung saja deh kami memindahkan perlengkapan yang kami bawa ke bagan Bang Ucok tersebut. Lalu perahu kita tambatkan di salah satu tiang bagan ini agar tidak hanyut terbawa oleh arus ombak. Setelah sampai, kita langsung menghidupkan genset dan memasang lampu. Lampu-lampu yang udah terpasang ini nanti akan diturunkan dan digantung persis di atas permukaan laut. Berapa watt? Berapa watt bola lampunya ini? Ini 62 watt ya. Besar. Ruang tempat tidur. Pondok. Ini sudah mulai malam. Oke guys, kita udah sampai di bagan panjang. Nah ini, udah sampai di sini. Bang Ucoknya lagi memasang peralatan untuk menurunkan jaring dalam. Gubuk kecil tadi berukuran sekitar 2 meter kali 1 meter sobat. Gubuk ini adalah tempat berlindung para nelayan dari hujan dan terpaan angin malam. Gubuk sederhana tapi banyak manfaatnya ya sobat. Kita coba untuk memancing. Oke, ikuti terus. Jadi itu untuk mutar narik apa ngangkat jaringnya pakai pipa itu ya? Wow. Pipa paralon. Pipa paralon. Udang mantis ini lumayan besar ini udangnya ini, ha. Udang mantis. Ada juga tadi kepiting, udah ini nggak nampak lagi mana kepitingnya. Halo bro, nah ini lampunya dimatikan satu-satu secara bertahap, lampunya dimatikan. Bentar lagi kita akan menarik jaring. Ini perlahan-lahan beberapa lampu dimatikan, nanti yang tersisa cuma lampu yang di tengah. Ya, 3 jam sudah berlalu sobat dan saatnya mengangkat jaring. Setelah beberapa lampu dimatikan dan yang tersisa adalah lampu utama, yaitu lampu yang paling terang. Pengangkatan jaring ini dilakukan secara manual dengan peralatan sederhana menggunakan sistem katrol. Oke, ini sudah proses menggulung. Nah, saksikan lagi ditarik sama Bang Ucok. Jaringnya sudah mulai ditarik, diangkat. Oke.
Sebenarnya ikan-ikan teri sudah banyak berkumpul di bawah, cuman karena peralatan yang terbatas, ikan-ikan kecil itu tidak kelihatan di kamera. Ikan-ikan yang mengitari lampu tersebut tidak sepenuhnya adalah ikan teri, namun banyak juga ikan-ikan kecil yang ikut serta berkerumun bersama ikan-ikan teri tersebut. Di antaranya adalah anak-anak dari ikan kembung ataupun anak-anak dari ikan tongkol. Namun, target utama kita adalah ikan teri, bukan ikan-ikan yang lain. Sedikit demi sedikit jaring mulai terangkat sobat. Namun, ternyata ikan-ikan teri yang jadi target utama kami banyak yang kabur karena ada ikan-ikan besar yang mengganggu dan ingin memangsa ikan-ikan teri tersebut. Yah, apa boleh buat sobat, mungkin kali ini kami kurang beruntung karena yang diharapkan ternyata jauh dari kenyataan. Ditambah lagi, memang saat ini lagi paceklik ikan. Hal yang sangat lumrah jika hasil tangkapan jauh berkurang. Namun yang jelas harus tetap bersyukur kepada Tuhan semesta alam. Jadi bawa enjoy aja ya sobat. Pada batas tertentu, jaring harus kita angkat secara manual sobat. Jadi butuh tenaga ekstra mengangkat jaringnya karena jaring dalam keadaan basah, sehingga bobotnya semakin bertambah. Acungan jempol patut diberikan kepada para nelayan ini sobat, dengan kesabaran yang tinggi meski hasil tangkapan yang jauh dari harapan. Dan ternyata pekerjaan berat ini dikerjakan oleh hanya satu orang di setiap bagannya. Apalagi musim paceklik ikan saat ini, hasilnya pas-pasan. Namun, teringat anak istri di rumah, para nelayan ini tetap berangkat mengais rezeki. Ikan-ikan hasil tangkapan ini sudah mulai terkumpul di bawah sobat. Makin kita tarik jaring, maka ikan-ikan ini akan semakin berkumpul di tengah jaring. Itu kelihatan dari video ini, ikan-ikan terinya yang berwarna putih di tengah. Oh iya, jaring tidak diangkat sampai kandas ke atas ya sobat. Setelah mencapai batas jangkauan tertentu, hasil tangkapan diangkat menggunakan serok bertangkai panjang. Ya, inilah hasil tangkapan pertama kita sobat. Tangkapan keren kali ini. Nah. Ya, lumayan lah. Tidak begitu banyak memang. Cuman ada cabai-cabai kayaknya. Nah, ini ikan teri. Ikan-ikan teri ini lalu kita kumpulkan ke dalam plastik. Kemudian kita masukkan ke dalam keranjang yang terbuat dari rotan. Lalu kita beri es cacah agar ikan tetap segar sampai besok pagi. Ikan-ikan teri ini siap direbus besok pagi. Biasanya satu keranjang ikan teri memiliki bobot antara 20-24 kg setelah dijemur kering. Ikan teri yang sudah kering akan dijual ke pengepul dengan harga berkisar antara 20.000 sampai dengan 50.000 per kilogramnya, tergantung harga pasaran ikan saat itu.
Di masa normal, biasanya hasil tangkapan berkisar antara 1-2 keranjang per malam, atau sekitar 20-46 kg setelah kering. Ya, kalau dihitung-hitung rupiahnya ya sobat, per malam bisa memperoleh antara 600.000 sampai dengan 1.200.000 dengan asumsi harga pasar teri 30.000 kg per kilogramnya. Saat musim ikan, hasilnya akan jauh lebih besar, karena saat musim ikan teri, tangkapan dalam satu malam bisa mencapai 10 keranjang. Wah, berapa duitnya itu sobat? Memang sangat menggiurkan sobat. Namun, saat musim paceklik tiba, hasil tangkapan turun drastis. Bahkan, hanya sekitar 2 kg sampai 10 kg teri kering yang dihasilkan setiap malamnya. Ditambah lagi biaya minyak untuk genset, ongkos perahu, dan juga untuk rokok. Bisa-bisa malah minus sobat. Jadi jangan melihat sisi enaknya saja ya sobat, karena musim paceklik ikan biasanya jauh lebih lama dibanding musim banyak ikan. Ini adalah proses memilah ikan hasil tangkapan tadi malam sobat. Jadi ikan-ikan ini dipilah dulu menurut jenisnya, baru kemudian setelah dipilah baru direbus. Di daerah Hajoran ini, ikan hasil tangkapan tadi malam langsung direbus pada pagi harinya sampai di darat, sehingga rasanya lebih gurih dan enak karena diolah saat ikannya masih dalam keadaan segar. Setelah direbus, ikannya langsung dijemur ya sobat, biar dia cepat kering. Berapa lama masaknya itu mama? Nah, berapa lama masaknya itu baru masak biasanya? Menengok ikannya juga, kalau kecil tidak paling-paling 10 menit. Oh, enggak lama ya? Iya, kalau kecilnya berdiri 10 menit. Kalau yang besar dari ini setelah 4 jam 15 menit. Kalau tidak masak dia rusak. Apalagi musim hujan. Jadi tiap hari ini bu kayak gini? Hah? Tiap hari begini? Enggak, kapan Ada lauk? lauk. Oh. Ini anak-anak bala tuh Aceh ya? Iya. Nenek namanya, nenek. Apa namanya di sini? Nenek. Nenet. Ya. Medan Belanda. Iya. Karena di sini nenek. Ini yang udah dimasak ini? Belum. Belum dimasak ini. Udah. Oh. Siap dimasak. Biasanya proses penjemuran sampai kering ikan teri ini dijemur dari jam 9 pagi sampai dengan jam 2 siang ya, antara 4-5 jam agar ikannya kering sempurna. Mengucuk lagi jemur ikan teri hasil tangkapan tadi malam. Ini dia, dapat 2 keranjang sekitar, kalau udah kering 60-68 kilo. Oh bukan,
20 ke 40 sampai 48 kilo. Ya Cok ya. Kalau 2 keranjang berarti sekitar 48 kilo kalau kering. Oh, ya. Ini nanti jualnya sama siapa, Cok? Datang langsung ke sini. Iya. Itu dibolak-balik dulu ya, biar keringnya. Kalau ditumpukkan terus malah kering. Oh, dari gini bolak-baliknya. Nah. Dibalik biar kering. Oke. Nah, nanti kalau udah kering diangkat baru disimpan. Nunggu ada yang beli. Biasanya cepat lakukan biasa, Cok. Ya. Tuh Bang Ucok tadi malam katanya turun ke Bagan dan hasilnya dapat 2 keranjang. 2 keranjang berarti sekitar 40 kilo kalau kering. Ya 40 kilo ya Cok ya? 40 kilo kali 30.000. Ya setidaknya satu malam 1.200.000 lah. Kalau pas lagi musim ikan. Tapi kalau pas lagi nggak berikan 2 kilo ya Cok ya? 3 kilo. Aduh. Ikan-ikan yang telah kering tadi kemudian diangkat, lalu diayak lagi sobat, agar kepala ikan yang terputus dari badannya tidak tercampur, sehingga kualitas ikannya menjadi maksimal. Barulah kemudian dijual ke pengepul sesuai harga pasar pada saat itu. Oke sobat jelajah, demikian sekelumit kehidupan nelayan Bagan Pancang di pesisir barat Sumatera Utara. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya ya sobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.